Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai acara kelas pendalaman Alkitab kita dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh menyiapkan hati, memberikan waktu untuk belajar kembali kebenaran firman-Mu Tuhan. Melanjutkan sesi pertama tentang keselamatan minggu lalu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, khususnya juga Pak James yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat, supaya hamba-Mu ini boleh menyampaikan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Saya serahkan saja langsung ke Pak James untuk memberikan paparannya. Silakan Pak James. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang diberikan oleh Pak David untuk saya bisa melanjutkan pembelajaran tentang keselamatan pada sesi yang kedua. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian dengan topik keselamatan ini sudah sering disampaikan oleh Gembala Senior kita, Bapak Pendeta Erastus Sardono. Jadi kesempatan untuk sesi kedua yang kami sampaikan sebentar, di samping memang untuk refreshing kembali, saya secara pribadi masih melihat ada peluang-peluang pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Karena pemahaman-pemahaman yang selama ini disampaikan oleh Gembala Senior kita itu di dalam praktek kehidupan jemaat sehari-hari, terutama kami pribadi ya, itu tidak mudah gitu. Ketidakmudahan itu akhirnya terinspirasi untuk bisa bertanya sebenarnya dalam penulisan yang ada dalam satu buku tebal dari Gembala Senior, yaitu tentang keselamatan. Nah, ini menjadi fenomenal atau semacam tantangan kepada pemikir-pemikir teolog di luar GSKI, sehingga pemikiran-pemikiran yang kita terima ini bisa teruji, terutama dalam keperwujudannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya mulai saja. Secara global ya, secara umum, keselamatan dalam penulisan buku Pak Eras itu diawali dengan keselamatan terdiri dari 3 dimensi. Dimensi pertama, apabila kita membaca dari Yohanes 2 ayat 29, jadi dari manusia pertama Adam sampai dengan manusia terakhir nantinya, itu sudah jelas cakupan seluruh dimensi dari tulisan ini. Untuk dimensi pertama ini, yaitu pekerjaan keselamatan yang telah dikerjakan di 2000 tahun yang lalu. Saya coba untuk menyampaikan kerangka berpikir untuk penyampaian pada malam hari ini. Jadi dalam 3 dimensi ada dimensi pertama, kemudian ada tahapan-tahapan langkah-langkah untuk mencapai goal terakhir adalah keselamatan itu sendiri. Dan nantinya itu di dalam mengisi waktu-waktu hidup kita sebelum kita selesai hidupnya, di sana nanti di slide berikutnya ada tentang pertobatan. Kemudian ada pertobatan sejati. Ini bersinggungan dengan diskusi kita pada bulan lalu tentang kelahiran baru. Jadi singgungan ini mudah-mudahan nanti bisa dipertegas sebentar. Posisi bagaimana itu kelahiran baru, di mana pertobatan dalam rangka menyongsong akhir daripada selesainya hidup kita ada di dalam dimensi yang ketiga, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Jadi dimensi pertama ini di dalam Yohanes 2 ayat 29 menegaskan bagaimana karya Yesus itu di 2000 tahun yang lalu. Jadi memang sengaja nanti saya akan sampaikan ini cukup singkat untuk mengajak kita mengajukan ya pemikiran untuk melengkapikah atau mungkin pertanyakan ulang
Karena saya pribadi sendiri dengan mempersiapkan ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan dalam tulisan yang sudah disampaikan oleh Gembala Senior. Oke, itu yang pertama ya. 2000 tahun yang lalu, itu dimensi yang pertama. Kemudian saudara kekasih, dimensi yang pertama ini penegasan sudah disampaikan ini di bawah ya. Di kayu salib Tuhan Yesus mengakhiri tugas penyelamatannya. Ini walaupun dimensi pertama seperti ini, sederhana, saya bisa balik bertanya kepada tulisan ini. Bagaimana kalau Tuhan Yesus memenangkan semua itu tanpa harus ada pengkhianatan dari Yudas? Ya, sehingga dia langsung bisa naik ke surga tanpa ada proses katakanlah penyaliban. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sengaja saya lontarkan sekarang supaya mendorong kita semua untuk nimbrung ya, ikut serta di dalam diskusi nantinya gitu. Kemudian pada dimensi yang kedua, masa sekarang. Masa sekarang ini kita berhadapan dengan bagaimana perubahan kemajuan doktrin gereja awal-awal ya. Sampai kekinian itu betapa pemahaman tentang keselamatan itu menurut penulisan di sini sudah jauh menyimpang. Ya, karena selalu dihubung-hubungkan dengan persoalan kewajaran hidup, ada tanggung jawab di sana, standarnya itu adalah kebutuhan yang sifatnya sementara. Sedangkan kalau bicara dimensi kedua ini adalah bagaimana pikiran perasaan Kristus ya, pemuritan yang diharapkan Tuhan Yesus sebagai kita murid-muridnya, sebagai anaknya atau sebagai orang percaya, benar-benar menderita dalam pengertian penyalipan terhadap manusia lama kita itu benar-benar putus ya. Kita bisa mampu putuskan sebelum kita selesai hidup ini. Jadi bukan nanti gitu. Tapi karena konsep-konsep keselamatan di luar yang disampaikan sekarang adalah bagaimana mendewasakan manusia rohani kita dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, itu tertantang dengan kondisi pengajaran yang ada. Di dalam dimensi yang kedua ini, tentu persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini harus benar-benar kita letakkan dalam pemikiran dan perasaan daripada Tuhan. Nah, kita terlalu terjebak ya dengan pemikiran tradisi, pengajaran-pengajaran sebelumnya dari kecil, entah dari gereja kah, dari orang tua atau nenek moyang. Akhirnya kembali ke Alkitab sesungguhnya adalah proses kedewasaan yang diharapkan dalam dimensi kedua dari keselamatan. Nah, itulah tadi dimensi 1 dan 2 perjalanan sekilas ya. Dari 2000 tahun yang lalu, terus yang kekinian, dimensi yang kedua, dihubungkan dengan perjalanan iman daripada anak-anak Tuhan atau orang percaya. Jadi ini ada persoalan juga, semacam pandangan tentang kasih karunia. Di dalam peran kasih karunia itu di dalam proses keselamatan itu kita akan jalani. Ya, di sini dikatakan sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Di sini seolah-olah ada dua penyebab keselamatan. Yang pertama kasih karunia atau anugerah tetap, tetapi pihak lain adalah oleh iman. Kalau hanya kasih karunia berarti tidak ada keselamatan, tetapi harus ada iman. Iman adalah langkah menyambut keselamatan itu. Jadi iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi sini ada aksi dari pihak kita manusia untuk kasih karunia yang disampaikan dalam Efesus 2 ayat 8. Ya. Dan di dalam proses ini akan teruji. Di sini disampaikan di ayat bawah ini, Ibrani 12 ayat 5 sampai 8 itu tentang anak yang sah atau anak gampangan. Nah, ini kondisi yang kita hadapi, bagaimana kita anak Tuhan yang gampangan kah atau yang sungguhan gitu. Nah, bicara dimensi ketiga dari keselamatan, nah itu di dalam Roma 8 ya. Roma 8 ayat 24. Di situ realisasi kedatangan kerajaan Tuhan secara fisik atau penggenapan kepenuhan keseluruhan keselamatan yang diterima orang percaya. Nah, di sini dimensi ketiga ini hidup kita sudah selesai di bumi ini gitu. Nah, memang kalau selesai itu tidak langsung seperti ini masuk ke dimensi ketiga, tetapi ada proses penghakiman di sana. Nah, di sana dikatakan dalam dimensi ketiga ada langit baru di bawah sini ya. Langit baru
pelabuhan akhir yang menyudahi proyek penyelamatan. Saya lanjutkan, hidup di dunia ini hanyalah masa persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Hidup di dunia ini sama seperti masa pembibitan atau persemaian. Orang percaya disemai untuk kehidupan yang akan datang, itulah keselamatan abadi yang menjadi satu-satunya tujuan orang percaya. Ya, kalau bicara tujuan, yes. Tetapi persoalannya, proses untuk menuju menghasilkan tujuan ini, itu yang harusnya menjadi persoalan ya. Persoalan bagi kita bersama di dalam menggumuli pergumulan, khususnya dimensi kedua tadi. Bagaimana mendewasakan kita dalam mengiringi Tuhan Yesus, meneladani hidupnya ya. Itu yang dimensi kedua tadi yang kita bertarung di sana ya. Kemudian melakukan kehendak Bapa. Jadi dalam 3 dimensi yang telah disampaikan tadi, 3 dimensi keselamatan, melakukan kehendak Bapa. Jadi ada gambaran di sini bahwa ada arahan bahwa perkara-perkara yang di atas itu keutamaan dalam hidup kita. Jadi adapun tanggung jawab yang kita isi dalam hari-hari hidup kita sebelum selesai, itu pun harus selaras dengan kehendak Bapa. Jadi memang berat ya, berat. Tidak mudah untuk bagaimana rencana Bapa ya, untuk merancang kembali kita itu dengan proyek keselamatan itu, kita menyesuaikan seluruh kehendak kita, keberadaan hidup kita dari hari ke hari ya, untuk selesai masuk ke dimensi ketiga dengan ada dalam warga kerajaan sorga. Jadi kekristenan bukan sekedar melakukan hukum-hukum, tetapi juga melakukan semua apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hukum kehidupan kita adalah the Lord is my law. Inilah adalah proses pengudusan. Jadi memang levelnya di atas. Kalau hukum Taurat, jangan mencuri, jangan mengini orang lain, itu deteksinya dengan pemikiran manusia biasa bisa ketahuan gitu. Tapi kalau melakukan kehendak Bapa, otomatis hanya Bapa yang tahu. Tapi sesama juga merasakan kita benar-benar jadi garam kah atau jadi terang. Nah, saudara kekasih, jadi di sini kalau bicara dimensi 1 2000 tahun yang lalu, dimensi 2 yang sekarang ini menuju kita selesai hidup kita, dan dimensi 3 nanti di LB3, dengan melakukan kehendak Bapa itu ada satu gaya hidup ya, gaya hidup yang diarahkan untuk kita lakukan ya seperti Yesus itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, seperti Yesus seperti apa sih? Kan dia satu itu. Terus kami ini kan ada miliaran manusia. Tapi puji Tuhan, dari kemiliaran, dari tiap manusia itu ada keunikan. Tuhan Yesus dengan miliaran keunikan manusia itu bisa kita ambil bagian tertentu untuk rencana Tuhan terhadap keunikan kita. Jadi keunikan hidup saya sebagai James itu terhadap Yesus itu ada tersendiri. Yang saya harus dewasakan ya. Nah, begitu pula kita yang lain punya keunikan tersendiri, tapi dalam rangka paket gaya hidup Tuhan Yesus pada saat dia sebagai manusia dan ada di bumi ini. Ini ada penyampaian tentang bagaimana kenyataan-kenyataan hukum Taurat itu di kekinian ya, bercampur aduk begitu ya. Sehingga dengan melakukan hukum Taurat sepertinya sudah selesai urusan sebagai manusia yang berkenan pada Tuhan, atau sudah sesuai hidup itu seperti kehendak Tuhan gitu. Nah, itu tidak tepat, masih meleset. Nah, di sini dikatakan agama menuntun manusia kepada kebaikan tentu dengan cara pandang individual. Itulah kebaikannya relatif dan subjektif. Tapi kemutlakan kebenaran itu ada di dalam teladan hidup Yesus. Nah, ini tambahan juga, hukum diberikan agar manusia dapat berinteraksi. Ini awal-awal gaya hidup yang harusnya kita sudah otomatis lolos. Kalau ini pun kita tidak lolos, agak sulit. Kita ada dalam capaian di ujung terakhir bicara kedewasaan secara rohani. Jadi apapun itu
di sini disampaikan di dalam Matius 6 ayat 33. Yang dimaksud Tuhan Yesus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Untuk itu pikiran kita tidak boleh dipenuhi oleh keinginan-keinginan dunia. Betul, kita ada di dunia, kita bertanggung jawab terhadap kehidupan di dunia ini, tapi bisa kok, walaupun tidak mudah ya, kita pilih ini untuk kepentingan Tuhan saya lakukan. Nanti tentu ada kasus-kasus yang bisa menolong ya untuk bagaimana dalam kondisi tertentu berkat-berkat yang ada itu di dalam pekerjaan, berkat A, K, atau B sama-sama berkat, tapi kalau kita pilih A arahnya kepada korupsi, B tidak banyak dapatnya, tetapi itu berkenan kepada Tuhan, sama-sama daya tariknya. Nah itu yang level-level contoh itu yang sering kita temui dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya kekinian gitu. Nah, ini menarik ya. Ada kalimat di sini relasi pertobatan dengan keselamatan. Jadi ini sudah yang ketiga. Kalau pertama dimensi, 3 dimensi keselamatan, yang kedua tadi melakukan kehendak Bapa, dan ketiga ini relasi pertobatan dengan keselamatan. Jadi di dalam proses keselamatan itu mesti melakukan pertobatan. Jadi pertobatan itu dilakukan perubahan demi perubahan, itu yang disampaikan di bulan lalu, yaitu lahir baru. Lahir baru pertama, kedua, ketiga, itu semua dalam rangkaian panjang pertobatan demi pertobatan, untuk ujung terakhir adalah keselamatan di dimensi yang ketiga. Nah, relasi pertobatan ini ini pasti ada di dalam dimensi kedua daripada proses keselamatan. Keselamatan mau tidak mau kita juga harus menyentuh hal pertobatan. Itu amin. Pertobatan kan perubahan ya, terus. Nah, saya selalu ulang-ulang ya. Ini kan kejauhan ini bicara bagaimana dimensi 1, 2, dan 3 sampai kita selesai hidup. Tapi cukup ya dari hari ke hari. Hari ini apa ini? Hari Rabu. Ngapain dari tadi pagi si James ini punya pikiran? Bangun pagi ngapain, terus sampai akhir ini sedang menyampaikan tulisan dari Gembala Senior. Nah itu kita bisa introspeksi kok. Apa kita konsisten, tetap on the track, ataukah ada kemelesetan yang baru saja kita lakukan gitu. Saya mempercepat ya, karena saya ingin ada rindu untuk kita diskusi. Walaupun ini materinya baru 40% ini. Nggak apa-apa, saya percepat. Jadi relasi pertobatan dengan keselamatan. Memang ada pemikiran kalau bisa ini disampaikan PowerPoint file ini di grup grup minimal pengurus lah, supaya dibaca-baca sehingga mampu untuk melakukan diskusi dengan dewasa, saling membangun, sehingga kebenaran yang disampaikan lewat penulisan keselamatan bisa hilang itu benar-benar bisa kita pahami dengan tepat. Jadi di sini tulis pertobatan adalah suatu hal yang sangat pribadi sifatnya. Maksudnya adalah bahwa peristiwa atau pengalaman pertobatan dan kelahiran baru seseorang adalah sesuatu yang sangat pribadi. Lanjut, kelahiran baru dan pertobatan adalah sarana seseorang menjalankan proses keselamatan. Amin. Seperti yang tadi saya sampaikan. Pertobatan dalam kekristenan adalah perubahan yang didorong oleh kesadaran terhadap kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Jadi si penulis menyampaikan ini, pastilah kita harus cross check dengan kebenaran Alkitab. Nah, kebenaran di sini saya yakinkan harus kembali kepada kebenaran dari isi Alkitab. Ya. Jadi dengan kebenaran dari Alkitab itu sendiri, walaupun memang tantangannya banyak. Karena waktu bicara Alkitab ada doktrin-doktrin yang sudah banyak sekali kita baca, kita dengar, dan itu ada betul dekat dengan kita, orang tua kita ya, bahkan mungkin sampai pasangan hidup kita sampai sekarang. Masih tarik-tarikan gitu ya. Yes, no, itu hari ini yes, besok bagaimana itu? Begitu ya. Intinya
pertobatan dalam perjanjian baru mengubah manusia berdosa menjadi manusia Allah. Jadi apapun itu pemikiran yang kita terima, kita yakini, tapi kalau manusia monster kita masih eksis, belum. Jadi manusia Allah itu indikatornya, ukurannya gitu. Berkenan kepada Bapa di sorga. Nah, kalau itu menjadi apa ya, kemampuan kita yang makin hari makin kuat, kita tiba dengan pertobatan sejati, ya. Jadi tadi apa hubungannya pertobatan dan keselamatan? Dan kalau kita konsisten ya, dimampukan untuk taat, ya, ikut sebagai murid yang tepat dari Yesus, kita bisa jadi pertobatan yang sejati. Kenapa dikatakan sejati ini? Untuk meyakinkan bahwa di sisi lain lingkungan, ya, di sini tulis menampi artinya ada soal pencobaan. Menampi artinya mencoba apakah seseorang cukup kokoh untuk tidak jatuh menghadapi bujukan iblis. Seperti Yesus sendiri kan dibujuk iblis. Kita harus waspada karena iblis siap menampi atau mencobai. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Dan contoh murid Yesus, bandingkan saja bagaimana Petrus dengan Yudas. Satu menyangkal. Yudas juga gitu, tapi Yudas dia endingnya dengan endingnya dia sendiri, tidak pakai hikmat kebenaran. Tapi kalau Petrus mau mohon ampun untuk kembali bertobat. Jadi pertobatan itu waktu dia mengalir itu ada tracknya, ada arahnya, ya, arah hidup pertobat sejati. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak James sudah menyampaikan paparannya. Mungkin Bapak Ibu mau ada yang mau bertanya, silakan. Kayaknya mau tanya, iya Pak James. Kalau kita lihat kan di Matius 7 itu ada orang yang ditolak Tuhan kan. Matius 7 ayat 21 ya, kalau nggak salah. Saya berpikir begini, ya mereka pelayanan gitu kan. Saya jadi berpikir kehendak Bapak yang mana ya? Kan kehendak Bapak banyak ya, gitu. Nah kan nyala engkau, karena kau tidak melakukan kehendak Bapak itu kan kira-kira ya Pak ya. Iya, ya. Suara saya kedengaran kan? Iya, iya Pak. Ya. Jadi kehendak Bapak ini apakah kita memang harus gumuli benar-benar atau memang mereka kan mungkin nggak tahu kehendak Bapak, kan di firman sudah jelas gitu kan. Kehendak Bapak yang seperti apa gitu loh Pak. Kadang saya berpikir begitu. Memang cocoknya kalau bicara begini harusnya pengalaman, ya, pengalaman. Saya sebenarnya nggak mau gimana baiknya ya. Soalnya harusnya kembali kepada Matius tadi 7 di dalam ayat-ayat sebelumnya gitu. So, kalau saya bicarakan pengalaman saya itu bisa jadi subjektif, tapi maksud saya di sini karena tadi sudah singgung harus kembali ke Alkitab gitu. Matius 7 ayat 21 ya Bu ya. Itu kan berurut itu. Latar belakang judulnya di situ hal pengajaran yang sesat. Ya. Jadi waktu Ibu singgung soal ayat 21 itu bagian daripada produk pengajaran yang sesat. Wah, pasti kita keberatan. Ini sudah di gereja kok dibilang pengajaran yang sesat kan gitu. Nah, iya, itu tadi bahwa di dalam ayat 15 di situ ada dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Palsu saya bisa terjemahkan palsu dalam motivasi. Palsu dalam pelayanan demi untuk Tuhan. Kan di atas tadi ada dalam sesi ini ada bagian yang ketiga, melakukan kehendak Bapa. Jadi waktu mewujudkan ayat 15 ini, dia motivasinya palsu. Untuk kepentingan pribadi, terkenal, dan mungkin juga amplop. Soalnya kalau saya mau bersaksi nanti, saya mau buka, saya punya kegiatan sehari, nggak usah lah. Tapi ini
ayat ini bisa hidup menjadi rema ya. Ayat Matius 7:15. Ada kepalsuan dalam pelayanan. Jadi dari buahnya lah kita temui. Betul, buahnya ada mujizat, ada kesembuhan. Tapi yang diberkati ya jemaat yang dilayani, tapi si pelaku ini motivasinya yang menyimpang ya, meleset gitu, sehingga di 23 dikatakan sama Tuhan, aku tidak kenal engkau. Jadi berlanjut di ayat 17. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi bukan ukuran baik di hadapan manusia pelayanan yang Ibu sampaikan tadi, tapi baik untuk penilaian di mata Tuhan. Ya. Jadi ukuran ayat 17 dan 18 dari Matius 7 ini baik ukuran Tuhan. Memang kelihatannya apa sih dipersoalkan, dia sudah buat mujizat kok. Kok jadi buntutnya dia jadi terbuang gitu. Nah itu kalau boleh saya tambahkan bahwa pelayanan itu sudah masuk ke wilayah kewajaran hidup. Karena dengan dia sudah punya pengetahuan cukup tentang Alkitab, dia masuk pelayanan dan secara kuantitatif, secara jumlah kelihatan orang-orang itu jemaat-jemaat banyak. Ya. Tetapi motivasinya itu rupanya jadi persoalan bagi Tuhan sendiri. Kemudian ayat 19, dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi pemahaman ayat 19 itu bukan baik menurut kita ya, manusia, tetapi menurut Tuhan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi mungkin saya di pelayanan itu, tetapi ujung-ujungnya kita tidak tahu. Jangan-jangan ada menyusul amplop kah, atau ada penghargaan tertentu yang tanpa jemaat tahu itu sudah dirindukan oleh si pelayan gitu ya. Jadi akhirnya tiba di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah ini melakukan kehendak Bapakku itu kan di sub bab yang ketiga tadi. Ada keselamatan 3 dimensi, yang kedua, terus melakukan kehendak Bapa. Nah ini ayat 21 pas banget, nyambung untuk pertanyaan Bu Masda. Karena mungkin saja ada hati kecil, aku dikenal kok. Kayak gini aja ini. Ini kan bisa saja. Wah, saya ini masuk di YouTube ini. Makin dikenal lewat GSK Pendatang. Tuh, lihat nih. Buka nih. Mungkin tunggu hari ketiga kalau nggak salah di YouTube kan. Nah, itu udah nggak betul itu. Yang tahu siapa? Saya sendiri kan. Gitu. Kita sendiri sebagai pelayan gitu. Jadi itulah proses pembelajaran ikut Yesus untuk menuju dewasa tidak mudah. Karena hati kita bukan hanya tidak melanggar hukum, tetapi yang paling dalam bagaimana kehendak Bapa betul-betul terwujud di dalam motivasi pelayanan kita. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan, Bu Masda. Menurut Bapak, apakah yang di ayat Matius 7 ayat 21 itu mereka sudah lolos hukum menurut Bapak? Maksudnya tidak melakukan pelanggaran hukum. Ini kan bukan hukum. Ini ya. bicara nurani ya, hubungannya dengan kehendak Bapa. Hanya Roh Kudus yang tahu. Jadi di sini tidak ada orang yang berdosa di sini menurut hukum, nggak ada, gitu aja. Apakah mereka nggak selamatnya itu berarti maksudnya masuk neraka, Pak? Ditolaknya itu. Kalau bicara pada akhirnya bersyukur Tuhan, bukankah kami berlomba demi namamu dan mengusir setannya. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dan ini kan jawaban pada saat di dimensi ketiga. Gimana kita sudah selesai hidup. Apanya yang kesempatan untuk perbaikan? Ngeri loh. Maksudnya apakah mereka ke neraka, Pak? Oh, iya. Kalau ini saya terjemahkan juga neraka. Saya beranikan untuk jawab ini neraka karena tidak kenal.
Karena kan di dalam proses dimensi ketiga yang terjadi adalah penghakiman. Yang katakanlah kita tahu dia itu, tanda petik ya, benar dengan tidak benar jadi satu terus diadili. Urusan pembuktian. Ini sudah di dalam ayat 23 ini sudah final ini. Menurut yang saya pahami gitu. Walaupun Jadi mereka nggak melakukan pelanggaran hukum ya Pak? Begini, ada penyampaian dari gembala senior ya, di dalam renungan, bukan di dalam khotbah ya, mungkin di khotbah juga, tapi di renungan harian hari ke hari, itu ada pertanyaan dalam renungan itu, bahwa jangan kita berpikir bahwa kita ada dalam masyarakat biasa. Seperti kita kurang menghormati Tuhan, tidak menghargai karya keselamatan, proyek Tuhan tentang keselamatan. Sehingga kita pikir cukuplah masuk dalam wilayah kerajaan, wilayah sorga. Tapi duduk berada dalam lingkungan kerajaan itu nggak penting lah. Begitu jawaban daripada siapa lagi renungan itu. Jadi memang tidak ada ketegasan untuk katakan neraka. Jadi kalau tadi pertanyaan, to the point aja Pak, neraka atau tidak? Saya katakan neraka. Mau bagaimana lagi? Kalau silakan kalau ada yang mau sampaikan bahwa 23 itu dia ada di mana. Kalau saya sampaikan itu, apa boleh buat? Mau bagaimana lagi? Dengan apa lagi itu format apa ya? Cakupan pemahaman dari Matius 7 dari ayat 15 sampai dengan 23 ini. Jadi jangan sampai saya balik. Kalau seandainya maaf, Bu Masta bilang enggak dong Pak, supaya saya menjawab kan bisa surga biasa saja. Saya bisa balik lagi, berarti perbuatan yang di atas bisa dilakukan berulang-ulang kali, motivasinya menyimpang. Pembenaran bahwa ya nggak apa-apa lah. Padahal sini sudah dibilang ya bahwa itu tidak berkenan kepada kehendak Bapa di sorga. Melainkan dia yang melakukan Bapa di sorga ya, yang itu yang jadi persoalan. Bagaimana? Saya nggak ada jawaban lain, hanya itu saya bisa jawab. Ya mungkin saya bisa nambahkan. Itu kan di Matius 7 ayat 21 sampai 23 tuh konteksnya tuh kan nabi palsu. Jadi itu ada nabi-nabi yang menggunakan semacam powernya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan Tuhan gitu. Kan bisa aja melalui, kalau sekarang misalnya konteksnya pendeta ya, pendeta melakukan mujizat, tapi dia memuliakan dirinya sendiri gitu loh, bukan benar-benar murni pelayanan gitu. Ini memang sulit ya karena sifatnya batiniah. Tadi Bu Christine tulis di kolom chatting ya, karena ini juga sifatnya batiniah. Ini bukan masalah melakukan hukum atau tidak melanggar kriminal, bukan sih. Tapi ini kan sifatnya batiniah gitu. Kalau Pak Eras tuh belakangan ini sering mengucapkan begini, ketika seorang hamba Tuhan itu memiliki gereja besar gitu ya, tenar, dikenal di mana-mana, itu kan dia mengerek benderanya Tuhan, jadi berkibar, dikenal di mana-mana nama Tuhan, tapi bendera pribadinya ngikut naik juga gitu loh. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Nah kalau konteksnya di Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini karena memang yang melakukan mujizat itu ya nggak murni untuk kemuliaan Tuhan gitu loh. Batinnya tuh tidak seperti tidak connect dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mengenal, tidak menikmati. Tidak mengenal itu kan di situ ditulisnya kan ginosko ya. Ginosko. Itu lebih tepat diterjemahkan menikmati. Jadi Tuhan tidak bisa menikmati. Tuhan tidak bisa menikmati mujizat yang dilakukan, ngusir setan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan karena dia tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki gitu loh. Tidak seperti yang Allah kehendaki gitu. Makanya Allah tidak bisa menikmati. Nah, ini berarti melukai hati Tuhan gitu. Ini konteksnya itu.
Nah, kalau ditanya ada di neraka ada di surga, saya sependapat dengan Pak James. Itu neraka karena melukai hati Tuhan itu. Itu sedang melecehkan Tuhan. Jadi sebetulnya betapa mengerikan ya untuk kelas seorang pendeta yang mengusir setan, yang mengadakan banyak mujizat, itu bisa ditolak Tuhan gitu. Dan kebanyakan tidak merasa karena dia merasa dipakai Tuhan gitu loh. Pendeta besar, ini kan yang mengadakan mujizat ini kan bukan orang biasa nih gitu loh. Nabi palsu, kalau sekarang pendeta. Mengerikan merasa dipakai Tuhan tapi ternyata ditolak Tuhan. Boleh saya nambah sedikit? Ya, silakan Pak James. Saya tertarik dengan ayat yang 15 nih, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang. Jadi sudah dimulai dengan kepalsuan. Jadi waktu lanjut di ayat 16, 17 sampai 23 itu semua dengan hati yang palsu. Ungkapan hati yang palsu itu yang tadi disampaikan oleh Pak David. Oh nanti banyak jemaat. Oh nanti kolektor banyak. Nanti mau buat ini itu tuh. Gitu. Sehingga dia masuk ke wilayah kewajaran hidup. Apa bedanya dengan profesi pengacara, profesi engineer, dokter yang memang yang profesi itu dia dapat nafkah. Jadi ini semacam cari nafkah juga di dalam gereja yang ada duitnya. Nah, bisa juga dia profesi di luar tapi cari tenar nama besar di gereja. Ada juga begitu. Nah, itu contoh-contoh. Tapi kepalsuan ini diawali di ayat 15 itu ke bawah-bawahnya itu apapun secara jumlah pelayanan waktunya semua itu berkenan di hadapan jemaat tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang berat. Bicara berkenan sesuai dengan kehendak Bapa itu masuk tadi dalam pengertian soal pertobatan itu. Ini kan soal Petrus dengan Yudas. Nah, tapi Petrus kan sudah tahu bahwa dia salah, cepat-cepat minta ampun. Tapi persoalannya si nabi palsu ini sudah selesai hidupnya, baru muncul ayat 23, jadi tidak ada kesempatan lagi. Kalau Petrus kan masih ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Kalau Yudas kesempatan ada tapi dia mental block, akhirnya dia bunuh diri ya gitu. Itu yang posisi arah daripada isian Matius 7, 15 sampai 23 yang bisa saya sampaikan seperti itu Bapak Mas Daya. Jadi kepalsuan lah sudah disampaikan sini, kepalsuan. Nggak tahu kan nanti kalau bahasa aslinya seperti apa, barangkali lebih dalam lagi ya. Karena kalau kita tahu bahasa aslinya ini menarik ini. Jangan-jangan palsu yang dimaksud ini lebih detail, lebih jelas seperti apa nanti. Tapi ini sementara ya taunya tulisnya nabi-nabi palsu begitu. Ya, itu yang saya bisa bagikan Pak David. Terima kasih. Bagaimana Masnya, sudah terjawab pertanyaannya? Iya. Terus saya mau tanya juga, Pak, Matius 7:21 itu sudah kejadian apa perumpamaan ya, Pak? Ya, saya lihat dulu kitab saya. Kan seolah-olah itu seperti sudah terjadi atau nanti akan terjadi seperti itu, Pak. Konteksnya itu loh, Pak. Matius yang bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau, ya kan? Itu masih dalam proses Yesus masih pelayanan biasa gitu. Yesus sendiri tuh. Iya. Ya. Jadi kan di dalam Matius. Kalau kita baca ya di Matius 7 ayat 23 itu, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Jadi sekarang ini kan banyak nabi palsu ya yang seolah-olah benar gitu ya. Ya contohnya tadi yang motivasinya bisnis gitu ya, gereja dijadikan bisnis gitu. Kalau kolektornya surplus, dia terusin gerejanya. Tapi kalau
kolektifnya minus terus, 3 bulan minus, 6 bulan minus, ya udah ditutup gerejanya gitu. Ya itu kan berarti bukan pelayanan mencari jiwa-jiwa, tapi dijadikan bisnis gitu. Nah yang begitu tuh sekarang belum kelihatan. Nanti di akhir, di pengadilan Kristus, baru kan dibuka. Pada waktu itu aku akan berterus terang begitu dah. Artinya apa sih kalau kita membaca ayat atau kita membaca kalimat itu kan berarti kita harus terus-menerus mengoreksi diri gitu. Karena ini mengerikan. Jangan sampai nanti kita merasa kita udah hidup benar, udah di track yang benar, ternyata salah gitu loh. Ini mengerikan sekali. Apalagi kita yang sudah Kristen dari kecil. Waduh, itu benar-benar udah merasa hidup benar di hadapan Tuhan, padahal belum. Merasa sudah selamat, padahal belum. Nah, ini yang pendeta aja yang mengusir setan aja. Loh, saya dipakai Tuhan loh. Mengusir setan tuh, setan keluar tuh. Banyak mujizat tuh. Itu aja ditolak Tuhan. Nah, jadi kita ini harus terus-menerus mengoreksi diri, bertanya kepada Tuhan. Kita mempersoalkan apa penilaian Tuhan atas diri kita gitu loh. Itu harus dipertanyakan. Jadi kalau dalam doa pagi, dalam perenungan, itu harus dipertanyakan. Supaya kita yakin betul bahwa kita ada berada di jalur yang benar, di track yang benar. Jangan sampai nanti kita ditolak Tuhan di akhir hayat hidup kita. Karena pada waktu itu aku akan berterus terang gitu. Sekarang belum. Di perumpamaan yang lain seperti lalang dan gandum, dibiarin aja. Tumbuh dua-duanya gitu. Nanti udah waktunya yang lalangnya tuh dicabut lalu dibakar, yang gandumnya baru dipisahkan gitu loh. Gitu Mas Daya. Tapi jangan karena ayat ini terus Mas Daya ada peluang untuk melayani, terus mikir-mikir, wah nanti ayat 23 kena nih, gitu kan? Jangan begitu juga, karena itu kan sekalian ayat ini menguji motivasi kita untuk benar-benar lurus ya, lurus dalam pelayanan. Bukan karena lihat ayat ini, waduh, jangan-jangan gitu. Saya ada di bagian daripada ayat 23 karena melakukan kegiatan pelayanan yang baik gitu. Karena ini luar biasa loh. Mujizat ini di mana-mana dilakukan. Iya berat. Jadi ini maaf ya, karena saya kata palsu di atas tetap saya masih senang. Karena begini, kita kan kuliah ini. Tapi kalau semua nilai-nilai yang kita dapat itu karena nyontek, kemudian saya menulis tulisan kayak buku-buku begini, karena copy paste dari orang-orang lain, terus penguji saya tidak bisa mendeteksi sehingga saya dikatakan lulus, ya lulus dengan baik. Itu giliran ketahuan bahwa saya itu nyontek plagiat, ya, bahwa saya rubah-rubah data di mana kampus dari tidak lulus menjadi lulus. Jadi bermainlah saya sehingga saya dapat nilai tinggi di dalam transkrip nilai ya, ijazah. Itu bisa bayangkan, sudah begitu tinggi dihargai dia dengan gelar tertentu, dicopot dia punya kesarjanaan gitu. Nah ini ada hubungannya juga dengan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana soal tindakan dari KPK. Justru orang-orang yang punya aktivitas melayani di luar kepada masyarakat luas yang begitu banyak dia menolong ya, proyek-proyeknya dia bisa bantu lakukan, justru dengan motivasi salah akhirnya OTT, ketangkap tangan ya, ketahuan lewat KPK. Nah itu KPK pun bisa seperti itu, apalagi Tuhan kan tahu betul motivasi kita, karena mereka ini kan KPK udah punya kaki tangan, mata-mata untuk deteksi katakanlah pejabat-pejabat tertentu yang bisa diduga berujung kepada
salah gunakan jabatan. Nah, gini juga para nabi salah gunakan dia punya tugas sebagai nabi karena motivasinya untuk kepentingan sendiri gitu. Palsu di mata Tuhan. Itu barangkali yang bisa ditambahkan gitu. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya, silakan. Selamat malam Pak James. Malam Pak Alek. Terima kasih paparan sesi kedua keselamatan ini ya. Jadi ada sedikit pertanyaan ini mengenai materi soteriologi kita. Mungkin pertanyaan saya ini sangat berhubungan ya dengan keselamatan ini karena begini, kejatuhan Adam dan Hawa karena pemberontakannya terhadap Allah, dan dalam pemberontakannya itu sehingga ada keselamatan terhadap manusia. Nah, pemberontakan Adam dan Hawa yang kita tahu sama-sama itu karena mereka memilih memberontak. Kehendak bebas mereka gunakan, pilihan mereka gunakan, mereka memilih memberontak. Pertanyaan saya, kehendak bebas yang kita miliki ini, apakah memang tidak bisa? Karena Allah intervensi di situ. Apa betul memang kehendak bebas ini sudah melebihi gitu dari, maaf kalau salah perkataan saya ini, tatanan Allah atau ke Maha Esaan Allah, sehingga kehendak bebas ini tidak bisa diintervensi Allah terlalu dalam gitu wilayah ini. Jadi kira-kira apakah itu tidak seperti membatasi Allah yang maha segala-galanya ya Pak? Jadi mohon sedikit pencerahannya untuk ini gitu, karena memang seperti yang Bapak bilang tadi, dimensi pertama kan si Yudas memberontak, nah gitu ya, karena pemberontakan itu timbul pertanyaan Bapak gitu, bagaimana jika dia tidak memberontak? Nah ini sama dengan pertanyaan saya ini, bagaimana waktu Adam dan Hawa tidak memberontak gitu. Nah kehendak bebas ini apa nggak bisa diintervensi gitu? Kalaupun nggak bisa diintervensi berarti melebihi dari tatanan Allah yang maha segala-galanya gitu, atau gimana Pak ya? Terima kasih Pak. Ya Pak Alek, pertanyaan yang mencoba mencari sisi bagian dari penglihatan yang bisa kembali kepada pertanyaan Allah Maha Hadir. Kenapa sampai satu persatu tumbang semua ya, Adam dan Hawa, Yudas, gitu. Kalau Allah Maha Hadir, kenapa itu sampai terjadi? Begitu Pak ya, Pak Alek ya. Ini kalau berikan contoh ke Adam maupun Yudas, itu memang Yudas melanggar, atau siapa lagi? Yudas tidak taat, atau Adam tidak taat gitu ya. Itu tidak langsung ujuk-ujuk terjadi seperti itu. Jadi ada kejadian-kejadian yang dia alami di dalam hidupnya sehingga mengambil keputusan untuk tidak taat, atau bahasanya Pak Alek tadi memberontak ya. Untuk si Adam tidak taat karena memang sebelum dia ambil keputusan untuk terima duit suapan itu tentang Yesus untuk diambil untuk disiksa, itu karena motivasi yang selalu disampaikan itu gaya hidup si Yudas memang lebih banyak karena duit ya, karena uang, sehingga kehendak bebas itu benar-benar dia lakukan ya, tapi arahnya dengan kepentingan gaya hidup lamanya, yaitu monsternya dia itu cinta uang gitu. Nah di peristiwa Adam, iblis dengan piawi mengecoh dari buah yang terlarang itu dibalik. Justru kalau you makan itu, you bisa tahu bagaimana Allah itu sendiri. Nah itu dia kekritisan. Ya, saya coba keluar sedikit ya dari alur dari si
ada dan Allah itu kembali ke kekinian gitu. Nah, kita kan kekinian ini begitu hebat ya, smart. Teknologi cepat, berubah, baru, sehingga kita terhisap candu dengan bagaimana kita bisa mengadakan pembaharuan dalam karya-karya kita secara profesional gitu. Nah, waktu melaksanakan semuanya itu, ada momen-momen tertentu yang memang kita diperhadapkan dengan situasi tidak sesuai dengan kehendakku. Ada kondisi tertentu seperti itu. Nah, saya singgung tadi di dalam penyampaian itu soal berkat. Jadi berkat penawaran saya di tempat kerja sekarang itu tinggi. Tapi ada juga di tempat lain yang menawarkan lebih tinggi. Sebagai seorang profesional, layak kalau saya pindah gitu ya. Tapi apakah ini karena kepentingan Tuhan saya pindahkah atau apa? Jadi kembali lagi kepada kepentingan Tuhan. Ya, dalam setiap tindakan kita. Kembali untuk kepentingan Dia. Nah, urusan keterlanjuran, ini kan katakanlah Adam terlanjur, ya. Kenapa terlanjur? Karena tadi kata Pak Alek, di mana itu kemahadiran Allah? Harusnya bisa direm, bisa dicegah, gitu. Nah, itulah tatanan yang dibuat oleh Tuhan untuk mengasihi Allah itu bukan karena kemahadiran Allah sehingga kita mau kasih Dia. Bukan karena kemahan Allah, karena kemahadiran Allah sehingga kita mau taat. Tapi betul-betul pure ya, asli dari kehendak bebas, kemudian daripada manusia itu sendiri. Justru disitulah momen yang tidak boleh kita katakanlah pahami bahwa kenapa sih kemahadiran Allah tidak ada di situ sehingga bisa tercegah kejadian Adam yang jatuh dalam dosa maupun si Yudas yang berkhianat. Nah, kemahadiran Allah dalam tatanan hidup Dia sebagai pencipta kita yang dicipta itu terjaga dengan baik, yaitu kehendak bebas, yes. Nah, kalau dibilang kemahadiran Allah yang ada disampaikan tadi, jadi sepanjang itu demi untuk kepentingan Tuhan, Dia yes hadir. Tapi kalau kita menyimpang atau balik kanan, Dia tidak ada di sana. Roh Kudus sebagai perwakilan Bapa di bumi ini diam. Yang ada rohku, rohnya James yang berkarya. Sehingga terjadilah itu ketidaktaatan atau penyimpangan. Nah, itu yang penempatan kemahadiran Allah dalam prakteknya seperti apa, itu yang saya sampaikan tadi. Sepanjang memang pikiran perasaan kita, ya, manusia lama kita relakan untuk tinggalkan untuk kehendak Allah, kan itu berat ya. Nah, di situ Allah Maha hadir. Nah, yang saya sampaikan berat itu kan hampir tidak mungkin. Udah terlanjur ini, kejauhan ini puluhan tahun. Jangankan itu, sekarang pun saya bisa cross check sama sekolah minggu pemuda yang ada sekarang. Bagaimana rasanya mereka menerima firman yang sama ini dalam level sekolah minggu pemuda, apalagi ataupun dewasa muda. Karena untuk sampai kepada titik taat atau tidak taat itu tadi proses pertobatan berlangsung. Bagaimana akhirnya sampai dewasa sehingga selesai umur kita. Jadi pertobatan demi pertobatan sampai pada akhirnya tiba pada keputusan Adam untuk memakan buah yang terlarang, tiba pada keputusan Yudas ya untuk menjual Yesus. Itu bagaimana pemahaman tentang kemahadiran Allah bisa yes dibandingkan dengan kehendak bebas yang memang sudah bagian dari tata hidup ya, tata laksana kehidupan daripada pencipta terhadap yang dicipta.
Itu barangkali yang bisa saya bagikan, Pak Alex. Mungkin saya mau menambahkan. Jadi kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia itu, kalau saya bilang, kalau apa yang saya pahami ya, itu benar-benar kehendak bebas yang tidak bisa diintervensi. Jadi ketika Adam dan Hawa waktu itu mau mengulurkan tangannya untuk memetik buah itu, Allah tidak bisa atau tidak mau menghalangi gitu. Jadi Allah walaupun tahu Adam Hawa itu mau memetik buah pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi dia tidak menghalanginya gitu. Karena kehendak bebas yang sudah diberikan kepada manusia itu Allah menghormatinya. Itulah tatanan Allah gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya, kok Allah nggak bisa mencegah ya? Berarti Allah tidak maha kuasa dong. Ya itu tergantung dari mana melihat, dari sisi mana melihatnya ya. Kalau mau dibilang Allah tidak maha kuasa karena tidak bisa mencegah manusia, ya iya. Karena kemahakuasaan Allah itu dibatasi oleh kehendaknya Allah sendiri, atau dibatasi oleh tatanan yang ada dalam diri Allah. Jadi itu tidak maha kuasa. Dalam konteks itu ya tidak maha kuasa gitu loh. Misalnya kalau sekarang kita kebut-kebutan nih di jalan, lari 150, celaka gitu. Kita bisa bilang Allah tidak bisa menolong nggak? Nggak bisa. Itu salah kita sendiri gitu loh. Allah tidak bisa mencegah gitu loh. Jadi makanya manusia diberi kebebasan. Nah, tinggal kita yang memilih mau memberikan kehendak kita untuk menuruti kehendak Allah atau menuruti kehendak iblis. Allah tidak bisa memaksa manusia untuk mengikuti kehendaknya, atau iblis pun tidak bisa memaksa manusia untuk mengikuti kehendak iblis. Jadi kesimpulannya begini, Allah tidak bisa memaksa manusia untuk mengikuti kehendaknya, iblis pun tidak bisa memaksa manusia gitu. Pihak Allah dan pihak iblis itu hanya mempengaruhi, memberi pengertian. Jadi kalau Allah memberikan pengajaran yang benar, memberi kebenaran, tetapi iblis itu menipu. Nah, tinggal kita memilih, kita gunakan nalar kita semaksimal mungkin untuk menuruti kehendak Allah atau menuruti kehendak manusia. Saya kira begitu, Bang Alek ya. Ya. Pak Alek ini karena Pak Alek selalu menekankan kemahadiran Allah. Ya. Kalau kemahadiran Allah itu dipertanyakan Pak Alek, menembus kehendak bebas, berarti kehendak bebas yang disampaikan oleh Pak Alek sendiri itu bukan kehendak bebas namanya, kehendak bebas terbatas. Karena sudah ada kemahadiran Allah di situ. Kalau kehendak bebas bebas itu diintervensi, bisa jadinya sepertinya kita jadi robot. Maunya Tuhan kemana saja kita itu dia yang atur, Tuhan yang atur. Karena sebenarnya dari awal sudah murni kehendak bebas itu tidak ada unsur robot di sana. Diatur-atur oleh pihak penggunanya, yaitu pemiliknya, yaitu Tuhan. Dari pemilik manusia. Jadi kehendak bebas itu kalau kemahadiran Allah ingin intervensi, dia bukan lagi kehendak bebas. Ya, karena sudah ada unsur seperti robot. Nah, itu yang akhirnya campur aduk ya. Seizin Allah. Apa betul itu seizin Allah sampai saya ini melanggar rambu-rambu lalu lintas? Nah, itu selalu diatasnamakan begitu. Padahal sebelum mengambil keputusan itu, murni kehendak bebas itu harus pertimbangkan untuk kepentingan Tuhan. Nah, waktu dagingnya yang nonjol, kepentingan daging bukan roh, monsternya muncul. Aku langgarlah gitu, melanggarlah dia. Nah, karena monsternya itu kayak Yudas itu muncul dia. Ini kesempatan, duit. Karena memang sebelumnya monsternya dia pupuk ya, pupuk terus sampai di hari tuanya gitu ya. Nah, kita ini kehendak bebas yang kita punya ini
ada yang bisa membuat kita menyimpang, yaitu monster kita. Itu yang bisa sampai kita pikir, kenapa sih Tuhan nggak tolong gitu. Tapi di sisi lain monster kita tidak ubah, itu tidak perbaharui gitu, supaya tidak lakukan pengulangan kesalahan. Itu barangkali Pak Alek ya. Masih adakah? Iya Pak James. Ya. Pak Raffi, terima kasih. Ya. Ini Pak Rasman, apakah keselamatan di zaman PL dan PB kualitasnya sama? Kalau bicara kualitas, seperti apa ya maksudnya Pak Rasman itu kualitas? Sebab kalau ukuran perjanjian lama itu kan hukum Taurat. Kalau sudah di perjanjian baru, itu Allah sebagai hukumnya. Kalau di perjanjian lama, itu bisa dideteksi. You ikut dapat berkat, you langgar kutuk. Kalau di hukum Allah, saya tidak melanggar, berkat terus, tapi semua dapatnya karena kepalsuan. Seperti kembali pertanyaannya Mas tadi, motivasi kepalsuan dalam menjabat, motivasi kepalsuan di dalam profesi kita masing-masing, termasuk sebagai pasangan hidup, pura-pura setia karena bla 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 bla, sekalipun diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Langsung saya ini to the point kepada lingkungan jemaat sendiri, gitu ya. Itu Pak Rasman barangkali yang saya bisa sampaikan, chattingnya Pak Rasman ya, tentang kualitas keselamatan PL dan PB. Tapi menurut saya kalau di PL sendiri kualitasnya kita tidak lakukan, rasanya sulit. Bukan rasanya sulit, tidak mungkin lah ya kita masuk dalam kualitas keselamatan perjanjian baru. Karena itu tahapannya gitu loh. Bagaimana mau pikiran perasaan Tuhan sama seperti pikiran perasaan Tuhan, tapi kita masih nyolong. Karena itu perjanjian lama ya. Itu pun kalau perjanjian lama ketahuan baru oke, melanggar. Kalau itu enggak, tetap lanjut nyolongnya gitu loh. Itu barangkali Pak Rasman ya untuk chattingnya malam hari ini. Nggak ada lagi chatting Pak Rabit, itu yang bisa saya sampaikan. Yang di perjanjian lama itu kan kualitasnya kan kualitas Taurat. Jadi mereka tuh standar keselamatannya adalah hukum Taurat itu. Nah, kita yang di perjanjian baru standarnya adalah sempurna, yaitu melakukan kehendak Bapa. Jadi beda. Makanya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau hukumnya tetap sama ya nggak ada perjanjian baru. Kita pakai perjanjian lama aja, pakai Taurat aja gitu. Jadi standar kebaikannya kalau orang perjanjian lama ya standarnya baik. Kalau yang kita yang hidup di zaman anugerah ini standarnya sempurna. Beda jadi kualitas keselamatannya ya. Lebih sulit ya Pak sekarang. Iya jelas lebih susah, lebih sulit. Lebih mudah di PL Pak ya, pesannya ya Pak. Kalau ada lorong waktu kamu mau pindah ke perjanjian lama. Enggak, pesannya lebih mudah di PL Pak. Kan terverifikasi kalau sekarang kan batin. Kalau dulu kan harus pelanggaran hukum terverifikasi, oh ini melanggar hukum. Ya betul. Kalau sekarang kan sifatnya batiniah ya. Tuhan Yesus bilang begini, misalnya membunuh gitu ya. Membunuh itu kan menghilangkan nyawa orang lain gitu ya. Tapi kalau di perjanjian baru, kamu membenci aja sudah membunuh gitu loh. Sudah sama dengan membunuh. Jadi kan sifatnya batiniah. Orang membunuh bisa dideteksi dengan hukum. Ada buktinya. Tetapi kalau orang membenci, mana ada orang gara-gara membenci orang lain terus dia masuk penjara? Nggak bisa kan? Apa menulis ujaran kebenciannya di media sosial ya? Itu kena undang-undang ITE.
Tapi itu pun kalau menuliskan ujaran kebenciannya, tapi kalau benci dalam batin kan enggak. Mana ada orang gara-gara benci itu masuk penjara? Nggak bisa dijerat hukum. Karena itu sifatnya batiniah gitu loh. Seperti berzina ya. Berzina kan juga jelas. Kalau perjanjian lama ya kamu melakukan hubungan seks dengan bukan pasangan ya sudah berzina. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu mau memandang wanita dengan birahi, ya itu sudah berzina. Jadi benar-benar batiniah. Nggak bisa dijerat hukum loh itu. Karena itu sifatnya batiniah gitu loh. Jauh lebih susah. Jauh lebih susah. Karena tuntutannya sempurna. Iya, iya. Jadi Pak David bisa saya tambahkan ya. Ya. Memang yang dikeluhkan oleh Mazda tadi, saya merasakan itu. Karena kewajaran hidup kita apa salahnya loh? Apa sih salahnya kalau kita wajar hidup? Nah, itu kan standar manusia baik. Dan itu lolos di perjanjian lama. Nah, waktu masuk di perjanjian baru, kan sudah dibilang di situ sama Yesus bilang, ikut aku jadi muridku, berarti ikut gaya hidupnya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya. Bukan berarti di sisi lain juga Yesus kan marah juga. Sampai bisa bilang itu kan wajar juga dia marah. Tapi konteks marahnya seperti apa? Terukur semua ya, terkontrol, terkendali. Jadi kalau saya boleh melihat atau merasakan semacam keluhan dalam pertanyaan tadi, memang ini daging kita ya, dengan standar yang wajar pun kita harus tinggalkan gitu. Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu sebelum daging bergerak, melakukan mulut bicara ke tangan bekerja, kaki melangkah, mata melihat, telinga mendengar, pikiran dulu dong yang harus dimulai. Terus kontrolnya dengan perasaan di hati. Dari mana itu pikiran itu? Ya kebenaran firman. Nah itu akan mengikis pikiran-pikiran lama kita yang daging itu, yang monster-monster itu pelan-pelan, sedikit-sedikit. Dan akhirnya hidup kita selesai. Memang sampai menjelang selesai kita pun itu pertobatan berlangsung terus menerus. Jadi bukan berarti tiba di titik tertentu ya saya sudah pasti. Kayaknya enggak deh. Ya, saya berani katakan juga gembala senior kita terus dalam proses. Sepanjang waktu hidup beliau itu Tuhan masih izinkan di waktu tahun sekian tertentu. Naik dia punya itu level pendewasaan. Uji, Tuhan izinkan. Levelnya lebih tinggi. Saya juga, tapi mungkin tidak bisa dibandingkan. Karena tadi kan sudah disampaikan, kita kan punya keunikan sendiri-sendiri. Apa yang saya tabur, itu saya tuai. Apa banyak tahu, harus banyak juga melakukan yang sifatnya rohani gitu. Tahu sedikit, terus jatuh, perbaiki. Waktu perbaiki kan berarti kita bisa tahu banyak. Terus bertumbuh terus di dalam kebenaran firman itu sendiri. Sehingga kebenaran yang logos itu menjadi rema. Ya, rema menyenangkan hati Tuhan gitu. Otomatis sesama ya. Tapi yang bersangkutan sakit dulu. Menderita dulu. Sesak, masuk pintu yang sesak. Berat gitu loh. Tapi begini juga yang saya mau sampaikan sebelum saya lupa. Kata ucapan bahagia di Matius 5 itu. Saya tanya sekarang buat saya sendiri maupun kita semua. Kita kan bahagia karena mau hidup wajar kan. Secara daging profesi kita sukses. Punya ini, punya itu, pelayanan bagus begini. Itu kan padahal belum tentu motivasi benar. Semua itu tenggelam dan saya
mau sampaikan di Matius 5 tentang kebahagiaan. Karena kebahagiaan ini yang nanti menjadi goal untuk masuk ke dimensi yang ketiga, keselamatan dimensi ketiga, yaitu langit baru, bumi baru. Bahwa kalau kita bisa berubah dari satu momen pertobatan ke pertobatan berikutnya, itulah kebahagiaan. Silakan aja buka di Matius 5. Ini Yesus belum disalib loh. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerjaan sorga. Terserah, mau miskin apa. Ini kan tidak dijelaskan. Dia hubungannya dengan kerjaan sorga, tidak ada hubungan dengan harta. Jadi miskin tentang bagaimana dia harus berbuat yang dulu dia lalim, bagaimana berbuat kebenaran. Kemudian yang keempat, berbagai orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka cita karena apa? Tersakiti, menderita karena harus sabar, tahan sabar, ngalah. Karena kalau melawan berarti terjadi keributan. Ujung-ujungnya kalau soal duit, pasti Tuhan gantikan. Kalau gara-gara dirugikan gitu secara uang, pasti digantikan. Saya begini ini saya sendiri nih. Saya jelas-jelas di instansi tertentu di luar kantor saya punya jatah untuk bimbing tesis S2. Kok belum terima-terima? Tiba-tiba dari kampus lain yang lebih keren daripada yang kampus yang saya sebut tadi, nawarin bimbing S3, disertasi. Ini kan nggak mikir, saya ditelepon tiba-tiba. Saya bilang, kenal dari mana saya? Oh, dari ini. Gini. Pokoknya singkat kata, Bapak yang namanya James. Iya, betul. Nah, di situ nego bicara, bisa ikut bantu kami di sini. Langsung kan, ini kalau bicara daging, itu kan bicara daging, itu berkat jasmani. Saya persoalkan di tempat sebelum bahwa kenapa saya tidak punya hak untuk dapatkan apalagi itu jatah untuk membimbing tesis ya, S2 atau ngajar. Saya nggak persoalkan. Justru saya jaga, jangan sampai gara-gara itu saya cedera di mata Tuhan. Tuhan kasih kesempatan yang lebih besar. Ini contoh langsung hubungannya dengan berbagai orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Itu kan tidak perlu ribut. Berbagai orang yang lemah lembut karena mereka akan memasuki bumi. Ya sudahlah, kalau bicara lemah lembut, berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berarti dia rindu bagaimana aku belum mesti belajar karena belajar sedikit jatuh, belajar lagi supaya tidak jatuh. Itu kan logos naik, rema juga harusnya naik. Logos nambah, ilmunya nambah, harusnya rema juga naik. Jangan logos kayak saya gini. Belajar tapi harus seiring dengan remanya gitu loh. Kalau enggak, jeblok juga. Yuk palsu di depan saya. Nah, jadi kita harus perkarakan juga bagaimana ukuran kebahagiaan itu. Jadi ini ukuran bahagia itu dengan konsep kewajaran hidup dunia yang sekarang diajar oleh pembicara-pembicara di mimbar. Puji Tuhan. Kalau dapat proyek, puji Tuhan. Tapi giliran kasus dalam pengertian Tuhan izinkan percobaan, di mana puji Tuhannya? Kan tidak ada. Nah ini dia. Jadi letak kebahagiaan itu berbeda dalam pandangan Tuhan dengan pandangan kita sebagai manusia yang ingin hidup wajar. Jadi kembali ke daging kita, monster kita, mari kita pelan-pelan kurangi dan akhirnya bisa habis, ya, tuntas. Itu barangkali dari saya, Pak David. Oke, terima kasih Pak James. Memang soal kesempurnaan ini sulit ya. Ini Bang Alek tadi menulis di kolom chatting, sangat sulit bahkan mustahil. Tapi puji Tuhan ada penolong, yaitu Roh Kudus yang menuntun kita kepada kesempurnaan. Ini benar sekali ya. Kalau zaman perjanjian lama, ya Roh Kudus belum dicurahkan. Hanya pada orang tertentu dan saat tertentu saja gitu ya. Tapi kita berada di perjanjian baru, fasilitas keselamatan masih ingat yang minggu lalu kita bahas, ada 4 kan, salah satunya Roh Kudus ya.
Itu yang membimbing kita, menolong kita. Roh Kudus itu kan parakletos, itu artinya penolong gitu ya. Itu yang menolong kita, menuntun kita kepada kesempurnaan. Oke, betul sekali Bang Alek. Baik, Bapak Ibu, saya kira kita sudahi dulu sampai di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di sesi ketiga ya. Mari kita tutup acara kita dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan pertemuan kami yang membahas tentang keselamatan. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami dengar, yang kami pelajari malam hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh mengubah hidup kami. Logos yang kami terima ini boleh menjadi rema yang mengubah pola pikir kami sehingga kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati Pak James yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.